Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi dan Rasul pertama. Nama lengkapnya adalah Nuh bin Lamik bin Matusyalih bin Idris alaihi salam. Beliaulah Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di muka bumi. Beliau dilahirkan 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihi salam wafat. Sejak wafatnya Adam sampai lahirnya Nuh, tak ada satupun manusia yang menyekutukan Tuhannya. Semuanya mentauhidkan Allah, tidak ada yang menjadikan salah satu makhluknya sebagai ilah atau sembahan. Dalam riwayat yang sahih, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengutarakan, antara Adam dan Nuh berjarak 10 abad yang semuanya beragama Islam. Namun keadaan berbalik pada masa sesudah kelahiran Nabi Nuh. Orang-orang yang hidup pada masa itu terhasut oleh bisikan iblis sehingga menduakan Allah. Mereka melakukan perbuatan syirik, yaitu mengabdi kepada makhluk. Mereka meyakini ada sesuatu yang berhak disembah selainnya. Oleh karena itulah Allah mengutus beliau alaihi salam kepada kaum yang tersesat dari jalan yang diridhoinya. Mereka membuat patung berhala serta menjadikannya perantara dalam berdoa, di samping ritual ibadah yang biasa dikerjakan. Tipu daya iblis. Patung yang dijadikan berhala itu sebenarnya replika atau tiruan berbentuk sesuatu untuk mengenang orang-orang soleh dari pendahulu Nabi Nuh alaihi salam. Karenanya patung-patung tersebut diberi nama sama persis dengan mereka, yaitu Wad, Suwa, Yagut, Yakut, dan Yasar. Nama sama persis dengan mereka, yaitu Wad, Suwa, Yagut, Yauk, dan Yasar. Pada awalnya penduduk negeri tempat Nuh berada tidak menyembah orang-orang soleh tersebut. Mereka dikenal selalu mengajarkan kebenaran, selalu mengajak beribadah hanya kepada Allah, mengasihi orang miskin serta menyantuni dan mencintai anak yatim. Kedudukan mereka yang mulia menjadi teladan kaum Nuh. Namun, ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, iblis dan para syaitan datang membisikkan kepada kaum Nuh supaya membuat patung mereka. Kaum ini dihasut supaya mau mengabadikan jasa mereka dengan cara menjadikan patung sebagai simbol kesolehan. Nama-nama mereka pun tak lupa disematkan agar selalu dikenal. Wahai, betapa solehnya para pendahulu kalian ini. Kenapa kalian tidak segera membuat patung-patung untuk mengenang mereka? Selama patung itu tidak disembah, perbuatan ini tidak melanggar agama. Demikianlah bisikan para syaitan dalam menghasut kaum Nabi Nuh alaihi salam. Lalu dibuatlah patung-patung tersebut untuk mengenang kesolehan mereka. Namun seiring waktu dan bergantinya generasi kaum Nuh, mereka mulai melupakan tujuan pembuatan patung tersebut. Selain itu, ilmu-ilmu agama pun mulai hilang dan terlupakan, sehingga mereka kehilangan pedoman dan mulai hidup dengan aturan mereka sendiri. Mulailah patung-patung tersebut disembah oleh kaum Nuh yang tidak memahami alasan dan maksud awal pembuatannya. Pada awalnya mereka buat untuk mengenang, namun perlahan-lahan penduduk negeri tersebut semakin ramai menyembahnya. Sebelumnya, sifat asli manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum mereka lahir ke alam dunia. Begitu pula dengan para nabi yang diutusnya, termasuk Nuh. Mereka semua beriman serta berjanji setia di hadapan Allah jauh sebelum menerima wahyu kenabian. Sifat almiah manusia disebut fitrah. Perbuatan sesat manusia bukan sifat alamiah, melainkan pilihan pribadi atau ikhtiariyah. Nuh sendiri dikenal sebagai pribadi yang salih dan pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan penduduk negeri tersebut mengagumi kebaikan dan kesalihan akhlak beliau. Namun tatkala beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasulnya, lalu beliau berdakwah menyampaikan risalahnya, kaum yang pada awalnya mengagumi beliau berbalik membenci, bahkan memusuhi beliau. Maka Nabi Nuh berdakwah untuk meluruskan mereka yang telah menyimpang dari fitrah dan ajarannya.
Beliau menyuruh mereka tanpa kenal lelah untuk kembali kepada Allah dan agar mereka meninggalkan sembahan yang dipuja selain Allah. Tantangan dakwah. Nuh alaihi salam mulai berdakwah menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Beliau mengajak kaumnya agar segera meninggalkan patung-patung yang kini dijadikan sembahan selainnya. Beliau pun berdakwah siang dan malam tiada henti, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau menerangkan bahwa kalau mereka mau bertaubat, Allah akan memberi anugerah melimpah berupa harta, anak, dan kebun serta sungai yang mengalir lagi menyejukkan jiwa raga. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya manakala kalian enggan menyembah Allah, aku khawatir kalian akan ditimpa oleh azab yang pedih. Demikian tegas beliau mengingatkan kaumnya. Tapi kaumnya menolak mentah-mentah dakwah tersebut. Menurut mereka, ajakan Nuh itu bertentangan dengan tradisi nenek moyang dan hawa nafsu mereka. Mereka menyahut, "Hai Nuh, belum pernah kami dengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu." Demikian cara mereka mendebat sang nabi. Mungkin dia sudah gila, yang lainnya menimpali. Lalu orang-orang ramai bersahut-sahutan mengejek Nuh. Oh iya kalian, dia sudah gila, hahaha. Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar berdakwah, tidak menyerah karena dicela ataupun disangka orang gila. Beliau bertahan tinggal bersama mereka meski diperlakukan sedemikian rupa. Berbagai cara beliau pergunakan agar kaumnya mau bertaubat dari kesyirikan dan kembali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Namun, sebagian besar tetap saja membangkang, tersesat jauh, bersikap melampaui batas terhadap jasa mati orang-orang salih tersebut. Inilah awal munculnya berhala di Jazirah Arab. Penyekutuan pertama manusia atas Tuhan yang Maha Esa. Orang-orang kafir terus-menerus memusuhi dan mengolok-olok Nabi Allah dan para pengikutnya dari kalangan orang beriman yang memang sedikit jumlahnya. Selain itu, mereka tidak punya kedudukan dalam masyarakat karena berasal dari golongan miskin dan lemah. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan kita juga kepada Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Yasar. Sergah pemuka kaum Nuh dengan nada mengancam. Dimanapun terlihat Nabi Nuh, maka disitulah terdengar seruan penolakan dan perlakuan buruk terhadapnya. Ketidakpatuhan mereka kepada utusan Allah ini bisa dibilang telah merata. Hanya sedikit yang menyambut ajakan beliau kembali kepadanya. Umumnya mereka tak peduli tatkala sang Nabi memberi nasihat, seperti disebut dalam Al-Quran. Mereka memasukkan jari ke dalam telinga, juga menutup baju pemuka, seraya mengingkari serta menyombongkan diri.